Berbicara tentang pemuda, kita berbicara tentang satu fase kehidupan seorang manusia yang sangat menentukan arah perjalanan ke depannya menjadi orang yang selamat ataupun tidak. Kalau di dalam bahasa Arab itu, fase perjalanan manusia itu dimulai dari alam rahim. Kemudian ketika bayi ada banyak istilah, ada as-sabi, at-tifil dan lain-lain. Kemudian mumayyiz sampai balik, kemudian ada istilah al-fata, pemuda, al-kuhul dan seterusnya hingga menjadi syekh, orang yang tua. Dan al-fata, masa muda ini adalah masa yang sangat penting, di mana gejolak hawa nafsu, syahwat sedang tinggi-tingginya. Kemudian rasa penasaran pun semakin tinggi, sehingga generasi muda ini kalau tidak dikawal dengan baik, tidak dijaga dengan baik, dan tidak menjaga diri dengan baik, akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Maka ketika Buya Yahya pernah ditanya oleh salah seorang jamaahnya, bagaimana caranya agar seorang pemuda bisa selamat hidup di zaman yang penuh fitnah? Apa kiatnya? Apa kuncinya? Dan ternyata beliau memberikan satu jawaban, bahwa kunci selamatnya seorang pemuda, terlebih-lebih lagi di zaman fitnah ini, adalah mencari perkumpulan yang positif. Karena yang namanya pemuda ini akan nyaman bergaul bersama anak-anak muda. Kalau tidak dicari perkumpulan yang positif, maka otomatis akan terjerumus dalam perkumpulan-perkumpulan yang negatif. Orang baik pun kalau kebiasaannya hidup dalam komunitas yang suka dengan maksiat, yang suka dengan hal-hal yang negatif, narkoba dan lain sebagainya, berhubungan dengan lawan jenis yang tidak dihalalkan dalam agama, ketika komunitasnya seperti itu, maka walaupun di keluarga dia dibimbing dengan baik, dari kecil dijaga oleh orang tuanya dengan baik, tetapi ketika menjadi remaja, menjadi seorang pemuda, hidup dalam komunitas bukan komunitas yang melakukan hal-hal yang positif, mereka lambat laun juga akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Maka hal yang paling penting dijaga oleh seorang pemuda adalah komunitas mana yang menjadi perkumpulan kita, komunitas yang positif atau komunitas yang negatif. Dan perkumpulan ini ada dua. Ada perkumpulan yang terlihat, tapi ada juga perkumpulan yang tidak terlihat. Bahkan perkumpulan yang tidak terlihat ini malah kadang-kadang lebih berbahaya daripada perkumpulan yang terlihat. Di antara perkumpulan yang tidak terlihat adalah melalui media sosial, melalui grup-grup WhatsApp. Maka orang tua ketika anaknya mulai remaja, anaknya mulai menjadi pemuda, perlu diperhatikan siapa kawannya. Tapi tidak hanya sebatas itu, juga harus diperhatikan bagaimana aktivitasnya di sosial media. Kadang-kadang orang berghibah lewat grup WhatsApp. Bahkan ada sebahagian dari anak muda yang terpengaruh kepada ajaran-ajaran menyimpang. Mereka bukan ikut pengajian-pengajian yang diadakan di suatu tempat yang nyata, tetapi ada sebahagian daripada anak muda yang ketika mereka mulai ingin mencari jati diri, ingin mencari ilmu agama, tetapi karena salah pilih guru, salah pilih grup untuk belajar ilmu, akhirnya mereka belajar ilmu melalui zub-zub yang eksklusif, yang di sana diajar hal-hal yang menyimpang dengan akidah, menyimpang dengan agama. Untuk tidak terbongkar kedok mereka, maka mereka mengkawalnya dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa hal ini tidak boleh disampaikan keluar karena takut terjadi kesalahpahaman daripada orang-orang awam. Dan kebanyakannya yang terpengaruh dalam
ajaran-ajaran yang menyimpang. Ini kebanyakannya dari kaum wanita. Ada yang pernah bertanya kepada saya secara langsung, padahal ini seorang wanita, padahal orangnya orang yang sudah sering hadir di pengajian, tetapi sempat juga ikut pengajian melalui Zoom yang mengajarkan tentang masalah ruh, tentang masalah-masalah yang membahayakan. Oleh karena itu, hal yang pertama sekali perlu kita perhatikan adalah bagaimana perkumpulan yang menjadi tempat kegiatan kita sehari-hari. Apakah perkumpulan itu perkumpulan yang positif ataupun perkumpulan yang negatif?